Kenapa pilkada yang penuh dengan isu sara di 2017 tapi mampu melahirkan orang yang relatif menjaga demokrasi. Sementara calon pemimpin yang dianggap mampu mengembangkan demokrasi tapi setelah terpilih justru di tangannya demokrasi makin menurun. Apa yang terjadi pada bangsa ini? Saya juga nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Karena di depan saya ada orang yang ngeri-ngeri sedap ya. Saya udah lama mengenalnya dan gak jelas posisinya. Sebenarnya beliau ini hobi mengkritik pemerintah atau karena apa? Beliau adalah Ray Rangkuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mau tahu nggak nama aslinya siapa? Nama aslinya Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi bro ya? Ya Ahmad Fauzi. Tapi bro agak dekatin sini bro sedikit. Okay. Jadi biar kita ini kebutuhan kamera juga, kebutuhan suara juga. Jadi makasih saya panggil bro ya, atau Bung Ray ya. Sip. Karena kalau saya bilang kalau yang namanya Bung itu masih punya peluang untuk jadi presiden. Oh gitu bro. Kalau bro untuk jadi teman aja. Jadi kadang-kadang bro Ray, Bung Ray ya. Jadi Bung Ray terima kasih sudah memenuhi undangan saya ya. Yap. Mungkin pertanyaannya kenapa kok saya mau mengundang Bung Ray? Karena di RH Channel ini memang podcastnya itu memang orang-orang yang kayak begini yang diundang, ya kan? Bukan orang-orang yang di dunia hiburan. Jadi, tapi sosoknya menarik sobat daerah sekalian ya. Makanya kita akan tanya ya. Nah, tapi sebelum tanya, ini ada pertanyaan yang ngeri-ngeri yang harus dijawab. Ini mohon dijawab, ya kan? Apa itu ya? Harus gentleman sebagai seorang katakanlah yang berani mengkritik pemerintah. Kalau saya katakan identifikasi, ya kan? Anda lebih dekat ke Jokower atau non Jokower? Saya di tengah-tengah sebetulnya. No. Nggak ada orang tengah itu, pasti ada kecenderungan. Nggak, kecenderungannya pada apa yang saya anggap tepat di antara mereka. Apa? Jadi kalau ini yang saya anggap rasional ya saya didukung situ. Kecenderungan. Iya. Kecenderungan. Jadi kecenderungannya apakah Jokower atau non Jokower? Karena harus jawab salah satunya. Ya nggak bisa. Karena saya tidak dalam posisi di situ. Saya hanya posisi apa yang saya anggap benar. Oke. Itu posisi saya. Oke. Padahal yang setiap orang punya kecenderungan ya kan. Oke. Misalnya saya kasih contoh lagi. Anda kan dari IAIN kan, makanya Anda kan bilang Ray Rangkuti SAG, Sarjana Alam Gaib. Kira-kira ya kan. Saya taruh Muhammad Kece. Oh, langsung ngeri-ngeri sudah kan pertanyaannya. Sebelum nanti saya tanya visi, misi macam-macam. Anda pro apa kontra terhadap Muhammad Kece? Sorry, aku belum terlalu kenal Muhammad Kece ini siapa? Oke, Muhammad Kece yang kasus dianggap menista agama. Yang kemarin dia gabungkan yang katanya Nabi Muhammad dikelilingi jin gitu-gitu. Oke. Gitu. Dia bukan Rasul gitu-gitu. Tapi kalau belum mengikuti jangan, saya nggak boleh maksakan. Iya itu satu. Yang kedua kalau soal itu saya lebih berpikir apa namanya itu. Kalau kata orang yang sekular gitu ya. Oke. Jadi kalau yang sekular itu kan artinya nggak terlalu meributkan soal apa pendapat orang terhadap substansi beragama, terhadap pikiran beragama. Oke. Yang saya lihat itu apa praktek yang Anda lakukan. Apakah praktek yang Anda lakukan itu menyebabkan tumbuhnya manusia dan kemanusiaan atau tidak. Itu lebih dari itu. Luar biasa, langsung serius. Oke. Ustadz Yahya Waloni, Anda pro atau kontra? Itu juga saya kurang tahu. Kurang tahu. Intinya begini, kalau berkaitan dengan apapun pikiran orang terhadap agama, saya nggak bisa menghakiminya. Pikiran ya. Iya. Saya nggak bisa menghakimi dia sebagai ini sebagai itu. Oke. Nah, tapi kalau Anda melakukan tindakan yang mencederai manusia dan kemanusiaan, entah karena motivasi apa, saya akan melawannya. Oke. Tapi kan mencederai manusia kemanusiaan itu menurut Anda
hanya dengan tindakan atau bisa juga dengan omongan? Bisa juga dengan omongan. Oke. Gitu. Makanya alat ukurnya itu menurut saya bukan subjektivitas, tapi objektivitas publik. Oke. Kalau terkait dengan omongan ya. Misalnya, dalam kasus Yahya Waloni ini, dia ceramah di masjid. Dia mengatakan bahwa karena dia adalah kita nggak usah bahas itu. Ya. Nanti malah kita terjebak pada hal-hal yang nggak penting ya kan. Ya. Oke. Tapi padahal saya pendukung kebebasan berpendapat. Oke. Saya pendukung kebebasan seradikal apapun pikiran itu. Bagi saya tidak boleh dihakimi kan. That's the point. Itu poinnya ya. Ya. Karena itu pikiran. Berarti Anda nggak setuju dong. Memang saya setuju. Anda tidak setuju hukuman terhadap Ahok. Nggak setuju saya. Nggak setuju. Berarti Anda tidak setuju hukuman terhadap Yahya Waloni nantinya. Ya saya juga nggak setuju. Oke. Karena mereka mengeluarkan pendapat. Ya kalau itu pendapat. Oke. Ya misalnya kalau dia berpendapat bahwa begini begono itu sangat mudah membedakan bagi orang bagi orang yang sebetulnya sedikit lebih tenang melihatnya antara ledekan dengan pikiran. Itu mudah sekali melacaknya. Kasus Ahok kemarin? Saya kira dia mengatakan dia nggak menghina apapun. Oke, good point. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa memang cara berpikir kita tuh beda-beda semua, ya kan? Ya. Jadi kita harus menghargai. Oleh karena itu pesan saya sebetulnya ya. Kalau jangan berpesan dulu, ini baru bukaan dulu makanya. Untuk kasus kan banyak lagi yang akan kita bicarakan kan. Jadi sebetulnya yang paling penting bagi kita itu mendewasakan cara berpikir orang. Oke. Sehingga nggak mudah tersinggung, nggak mudah merasa bahwa wah ini serangan terhadap pribadi atau komunitas gitu, dan menganggap paling jauh cara berpikir yang kayak begini ini sesuatu yang nggak perlu didiskusikan karena memang tidak objektif, misalnya begitu tuh. Jadi jangan segala-gala cepat mudah ke urusan polisi. Saya selalu menolak itu dari dulu. Nah kalau itu cocok sama saya. Makanya misalnya pembubaran FPI saya tolak keras. Sama. Pembubaran HTI saya tolak keras. Sama. Bahwa tindakan mereka ya kita adili. Kalau itu dianggap person by person. Iya. Ketertiban publik. Tapi jaminan bagi mereka berorganisasi sebagaimana konstitusi harus tetap ditegakkan. Dan itu saya keras ya kritik soal tentang itu pembubaran menurut saya yang tidak patut itu. Nah, saya di situ dan ya saya kan meskipun sarjana agama ininya tapi saya di filsafat kan. Dan oleh karena itu satu-satunya menurut saya kemewahan manusia yang dibanding oleh apapun ya karena dia memang bebas berpikir. Bahkan bebas menganut kepercayaan terhadap Tuhan yang dibayangkan oleh dirinya. Jadi Anda tidak setuju dong dengan pemenjaraan Gus Nur? Enggak setuju saya selama pikiran itu. Setuju. Anda tidak setuju juga dengan Ustadz Mahir yang dipenjarakan juga, yang dianggap menghina dan lain sebagainya. Karena Anda mungkin Anda ingin mengatakan sepanjang itu hanya kata-kata, omongan, ya sudah. Bukan, yang saya mau katakan itu, Bung. Sangat mudah membedakan bagi kita yang mau berpikir tenang antara orang meledek, menghina, dengan orang yang mengungkapkan pikirannya. Itu maksud saya. Gitu. Nah, misalnya kan tentu saya akan mengatakan pikiran Anda itu nyeleneh. Nah, itu tidak mengandung berarti tidak tunggu dulu, Bung. Nyeleneh itu kalau di Batak. Bukan nyeleneh itu setidaknya dari kalau di Jawa nyeleneh. Serius kan? Yang saya mau katakan itu kan begini misalnya ya. Tapi tidak karena itu saya polisikan, itu maksud saya. Kecuali Anda menghina saya. Itu beda cerita gitu. Kalau saya menghina Presiden Jokowi. Ya itu makanya kan sebetulnya bagi orang yang berpikir yang saya sebut dewasa itu tadi. Sebetulnya yang paling penting itu mendewasakan cara berpikir orang. Kan kira-kira gitu ya. Jadi bukan buru-buru menghukum orang gitu. Sehingga tidak mudah terjebak di dalam antara orang ini sedang berpikir dan mengemukakan idenya. Atau dengan orang itu sedang meledek orang atau menghina orang gitu. Itu maksud saya sangat mudah. Nah, di kita ini sekarang ini kebanyakan
mengatasi segala hal dengan hukum. Oke. Sehingga kecenderungan untuk berpikir lebih terbuka, ya lebih objektif, Ya. lebih dewasa terhambat. Padahal pikiran-pikiran yang kayak begitu tuh kita kaji sedikit aja udah otak kita udah mengatakan nggak mungkin. Misalnya Oke. begitu loh. Oke. Jadi nggak perlu dipenjarakan gara-gara itu. Oke. Karena sekarang ini masalahnya adalah penegak hukum nggak bisa membedakan. Itu yang salah satu yang lagi-lagi. Moral misalnya, dia nggak bisa membedakan antara itu penghinaan sama itu kritik misalnya. Betul, saya setuju. Tuhan, kami lapar. Setuju. Makanya misalnya Bang Saganda, Bang Jumbur, berulang kali saya kritik. Itu pikiran. Oke. Tapi di mana unsur ininya, menghasutnya. Apalagi kemudian di persidangan sebagaimana kita ketahui, mereka yang melakukan aksi itu sama sekali nggak merasa terkoneksi dengan tulisannya baik Saganda maupun Jumbur. Ya lalu itu bagaimana kita membuktikan teori kausalitasnya? Kan faktor orang melakukan tindakan anarkis itu kan banyak gitu kan? Iya, kan apalagi Anda mengatakan itu. Iya. Di persidangan bahkan dinyatakan mereka merasa nggak terkoneksi dengan itu persoalannya gitu. Ya, itu kan aneh kan. Ya. Tapi di Republik ini, Bung, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara demokrasi dan anarki. Ya. Demonstrasi itu kok begitu misalnya junior Anda, kan Anda HMI kan kalau nggak salah. Betul. Junior Anda mau berdemonstrasi, demonstrasi kita akan kepung istana dan DPR katanya, biar agak seru sedikit kan. Boro-boro mau ngepung istana DPR, keluar dari kantor HMI pun nggak bisa mereka. Iya, artinya juga orang kan selalu mengatakan demokrasi yang terlalu bebas, kebablasan mengerikan gitu. Iya. Padahal kita nggak tahu ukuran bablasnya di mana, misalnya begitu ya. Yang kedua, sebetulnya kata-kata bablas itu tidak terlalu mengerikan. Kata bablas itu sendiri mengerikan kan sebetulnya. Iya. Tidak terlalu mengerikan bila apa yang saya sebutkan tadi, proses pendewasaan cara berpikir publik terus-menerus ditumbuhkan. Gitu. Iya. Sehingga dengan begitu publiknya sendiri yang melakukan sharing. Apakah pikiran ini ya kan memiliki argumen-argumen yang cukup, dalil-dalil yang cukup, ya kan, atau tidak gitu. Sehingga ya kalau ada orang yang misalnya mencari sensasi dengan berpikir yang aneh-aneh misalnya itu, ya publik nggak akan menerimanya. Oke, jadi nggak perlu ada proses hukum, nggak perlu penghakiman teologis terhadap yang bersangkutan. You ini, biasa aja. Tinggal Anda mau dengar atau tidak itu. Yang penting kita didik publik maksudnya. Itu maksud saya. Jadi biar publik tuh bisa melakukan filter terhadap pikiran. Terhadap ujaran itu, apakah itu sebuah penghinaan? Termasuk di dalamnya ya. Sekarang ini kalau kita lihat kan, orang terlalu mudah dimakan oleh hoax kan. Nah itu ciri dari yang saya sebut tadi. Ya, lemahnya cara berpikir dewasa. Dalam bahasa yang lain sebetulnya rasional di kalangan masyarakat. Padahal kalau dia lacak sedikit aja, ketahuan kok hoaxnya itu kan kira-kira gitu. Kalaupun hoax juga ya kita serahkan aja ke masyarakat kan, tidak perlu dipolisikan. Iya ya itu tentu saja. Karena contoh saya merasa sedih, Anton Permana misalnya, dia cerita ke sini, dia nulis tentang TNI ku sayang, TNI ku malang, membandingkan antara institusi TNI dan institusi satunya. Waktu itu kan adiknya kan, ya. Ini kan saudara tua kalau TNI kan, ini adiknya. Lalu dia kan ditangkap adiknya kan, dianggap dia menyebarkan berita bohong, hoax, dengan ancaman hukuman 10 tahun kan. Nah, dia tanya, kalau ini dianggap bohong tulisan saya ini, yang tidak bohongnya mana? Oh iya, menarik juga. Iya kan? Ya. Kan harus ada indikator. Iya. Dan lagi juga tulisan ilmiah loh. Kok tulisan ilmiah dianggap bohong? Iya. Tulisan ilmiah itu kalau data keliru, maka harus ada pembanding. Iya. Kalau misalnya pembandingnya lebih sahih, ya serahkan kepada masyarakat. Dia percaya yang mana kan? Iya. Nah itu yang kadang-kadang penegak hukum tidak memahami. Ya. Tidak mau memahami, tidak mau peduli. Ya. Gitu ya. Saya kira itu salah satu problem terbesar di penegak hukum kita ya. Oke. Tapi jangan jauh-jauh, Bung. Dekat begini, Bung saya. Iya. Nah, jadi makanya kalau misalnya mau santai diginiin. Makanya saya pribadi itu selalu mengatakan bahwa makanya salah satu yang selalu sekarang saya tuntut ya. Jadi
ada beberapa tuntutan reformasi itu yang saya kira sangat cepat kita raih ya. Oke. Perubahan sistem politik kan cepat sekali kan. Apa namanya itu termasuk sekarang sampai pemilihan presiden wakil presiden. Ya. Bahkan pada tingkat tertentu saya mengatakan ya sistem politik kita sebetulnya sudah hampir final, kecuali yang ubah mungkin yang elemen teknis ya kan, cara membagi suara seperti apa itu kan elemen teknis semua lah kira-kira gitu ya. Nah, tetapi ada 2 pekerjaan reformasi yang sampai sekarang menurut saya relatif tidak tersentuh. Apa? Reformasi institusi kejaksaan. Oke. Kedua, mungkin ya reformasi birokrasi. Dan yang ketiga reformasi kepolisian. Oke. Anda ingin mengatakan bahwa hukum dan birokrasi dong. Institusi hukum dan birokrasi. Secara apa namanya itu ya, penggolongan ya. Iya. Jadi birokrasi dan penegakan hukum. Oke. Itu intinya tuh. Dua penegakan hukum ini kan ya jelas polisi dan kejaksaan kan. Iya. Dan dua-duanya relatif enggak mendapatkan sentuhan reformasi, Oke. kecuali reformasi yang dilakukan oleh mereka secara internal gitu loh. Dan itu ukurannya mereka sendiri. Ukuran mereka sendiri. Padahal bukan ekspektasi masyarakat seperti itu. Saya kira harus ada semacam perubahan yang jauh lebih substantif ya, mendasar dari sekedar itu. Saya kadang-kadang begini, Bung ya. Merasa mirisnya begini kadang-kadang. Kenapa misalnya ya, katakanlah ini kan kita dalam alam demokrasi ya. Anda kan merasa bahwa reformasi di tubuh institusi penegak hukum itu kurang bagus. Atau bahkan tidak tersentuh bahasa Anda tadi kan. Tapi ketua-ketuanya, pemimpin-pemimpinnya selalu dapat reward setelah tidak lagi menjabat. Ya kita bingung kan? Kan artinya dianggap sukses dia toh. Ya kan? Reward dari ya rewardnya kan macam-macam. Mungkin menjabat jabatan lain yang setingkat, ya kan? Atau dia menjabat misalnya komisaris utama di BUMN kan berarti kan orang-orang yang dianggap sukses toh. Iya. Atau cara kita yang salah menilainya. Ukuran kita terlalu perfect mungkin ukuran yang beri reward itu kali. Iya kan? Ya kita frankly speaking lah kan. Dia saya mau katakan saya tidak masuk ke ukuran personal ya. Saya bicara institusi. Iya, tapi kan bagaimanapun kan kalau kita bicara artinya selama institusinya targetnya itu dan dia ke situ ya bisa. Oke. Tinggal ya kalau kita menaikkan misalnya target institusi, nggak sekedar itu dong. Oke. Nah, boleh jadi mereka sebetulnya sedang tidak melakukan tapi kan apa-apa gitu. Penguasa tingkat puncak presiden dalam ini. Ya kan mestinya kan ukurannya ukuran rakyat dong, ukuran masyarakat. Masa ukurannya ukuran internal kejaksaan dan kepolisian. Itulah sendiri. Makanya mengapa? Karena mereka pelayan publik kan. Kalau misalnya Anda lihat lagi beberapa pernyataan saya soal revisi Undang-Undang KPK, saya selalu mengatakan revisi Undang-Undang KPK itu yang ketiga, kalaupun mau dilakukan. Benahi polisinya, benahi jaksanya dulu, baru kalau KPK-nya kita evaluasi. Kalau polisinya udah benar, kejaksaannya benar, kita bubarkan KPK-nya bila perlu. Nggak penting aja. Iya, tapi itu satu. Ini belum benar dua barang itu. Betul. Ya kan? Nah, yang kedua, kalau Anda menyebutkan begitu banyak penyakit di KPK yang berkaitan dengan penegakan hukum, hal yang sama kita temukan juga di institusi polisi dan juga kejaksaan. Iya. Kenapa KPK-nya Anda buru-buru dan mau paksakan direvisi, sementara penyakit yang sama di aparat penegak hukum yang ajak, karena KPK itu kan ad hoc ya. Iya. Anda tidak benahi. Oleh karena itulah Komisi 3 ya. Ya, saya tantang dari dahulu. Karena revisi Undang-Undang KPK udah ditetapkan, sekarang tugas dan tanggung jawab Anda adalah memastikan revisi Undang-Undang Kepolisian dan juga Kejaksaan itu dilakukan. Jadi Bung Rai ya, satu-satunya pejabat publik yang fit and proper test dikunjungi rumahnya itu hanya Kapolri. Yang lainnya enggak. Saya nggak paham kenapa Komisi 3 melakukan itu. Ya. Tujuannya katanya untuk melihat bagaimana kehidupan dia sehari-hari dan lain sebagainya. Ternyata sederhana ya semua ya. Padahal ada something behind ya kan. Oke lah. Tapi saya masih tetap menantang untuk menjawab ya. Mudah-mudahan karena yang sudah lewat kan boleh kita jawab. Anda pada tahun 2004 memilih presiden dong? Pilpres pertama. Iya. Kalau boleh tahu pilih siapa? 2004 itu ya Pak Jokowi.
2004 kok Jokowi. Sorry. Aduh. Saya Ibu Mega sih nggak saya. Megawati ya. Oke. 2009 itu tetap Mega sih nggak saya. Mega ya kan. 2014 2014 tuh baru Pak Jokowi. 2019 Ya Pak Jokowi. wah luar biasa ya. Gitu. Bagi saya itu paradoks. Kenapa paradoks ya? Artinya Anda puas dong dengan kepemimpinan Presiden Jokowi 2014 sampai 2019 sehingga lagi. Iya. Tapi kan tadi ketika Anda bicara mengenai Itu yang menjelaskan bahwa saya konsisten, Bung. Oke. Jadi kalau Anda tetap di sini, saya bersama Anda. Oke. Tapi kalau Anda yang miring ke kiri, saya tetap lurus. Ya dengan sendirinya kelihatan kita berbeda. Oke. Paham saya ya? Jadi yang ke kiri itu bukan saya. Sejak kapan ke kirinya? Ya, saya kira bukan ke kiri lah. Kalau konteksnya kan Pak. Karena Anda tadi pernyataannya tidak tersentuh sejak era reformasi soalnya. Yang mana? Tadi. Ini konsisten kalau soal institusi polisi kan. Oke. Kalau kejaksaan itu konsisten. Artinya belum ada presiden yang berhasil. Dan di era kedua Pak Jokowi ini menurut saya jauh lebih parah lagi. Oke. Jadi apa yang sudah kita capai. Tapi Anda nggak menyesal memilih Pak Jokowi? Bung, bukan soal penyesalan. Untuk apa Anda menyesal karena udah terlalu? Oke. Itulah fungsi dari yang kita sebut sebagai pemilih. Oke. Kalau Anda berjalan sesuai dengan alur yang kita sepakati bersama, ya Anda saya dukung. Iya. Tapi kalau Anda tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diikat secara komitmen, ya Anda saya akan kritik. Berarti Anda tidak akan mendukung di 2024 dong? Itu yang harus kita ajarkan ke masyarakat kita, Bung. Oke. Jadi di kita ini kan sering terbelah. Kenapa terbelah? Karena dia mengikat kontrak mati. Gitu kan? Jadi nggak bisa pindah. Oke. Betapapun itu menjengkelkan, pilihannya tetap ya dukung dia aja. Oke. Ya kan? Nah itu yang menurut saya nggak boleh lagi diajarkan kepada pemilih. Oke. Kontrak dengan pemimpin itu kontrak janji, kontrak visi. Kalau pemimpinnya nggak menjalankan visi misi, ya Anda kritik dia. Tugas selanjutnya dari pemilih adalah mengawasi dia, bukan mendukungnya. Bahasa Melayunya, Raja Alim, Raja disembah. Raja Lalim, Raja disanggah. Itulah sebetulnya sikap pemilih yang rasional. Nah itulah yang kita sekarang ini kalau kita milihnya misalnya Pak Jokowi, harus 5 tahunnya ke depan Pak Jokowi semua. Justru itu yang menurut saya ya agak tidak tepat di alam demokrasi. Itu pemilih yang tidak bertanggung jawab dong. Dan nggak tepat di alam demokrasi. Jadi demokrasi itu dibutuhkan karena Anda bisa mengkritik kapan waktu siapa yang Anda pilih itu. Bahkan 5 tahun berikutnya Anda bisa tanggalkan pilihan tidak lagi ke dia, pindah kepada yang lain. Kalau saya tanya misalnya, apa yang Anda risaukan dari pemerintahan Presiden Jokowi di era kedua ini? Banyak lah. Ada top mind-nya apa? Lebih 2 menurut saya ya. Pertama tentu kelihatan makin menurunnya semangat melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua ya hampir semua lembaga pemerintah sekarang mengatakan turunnya indikasi demokrasi di Indonesia gitu ya. Dan itu memang makin terasa kan. Nah setidaknya kalau saya merasa pada 2 aspek yang paling menakutkan, yaitu makin menguatnya nepotisme di dalam politik, bahkan dipraktekkan sendiri oleh keluarganya Pak Jokowi, kira-kira gitu ya. Dengan pemilihan wali kota Medan dan Solo. Kan. Nah, jadi itu dan yang kedua adalah ancaman terhadap kebebasan sipil berpendapat. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bagi saya kebebasan itu adalah harkat paling tinggi dari kemanusiaan orang gitu. Ngomong-ngomong, Anda pernah diadukan ke polisi nggak? Gara-gara pendapat? Sejauh ini belum. Tapi kalau cap-cap jangan tanya lagi saya. Kalau cap-cap itu biasa ya kan? Makanya hari ini pertanyaan Anda yang semula itu pertanyaan yang terjebak pada cap-cap itu maksud saya. Karena saya mewakili masyarakat, ya kan? Dulu ketika kalau kita seolah-olah membela Jokowi kita cebong kan. Kalau kita mengkritik Jokowi seolah-olah kampret. Padahal cebong sama kampret sudah bisa 1 bulan di cebong, bisa sebulan dibilang kampret. Sekarang saya lebih banyak disebut kampret dibandingkan cebongnya gitu loh. Tapi kampret sama cebong kan sudah bersatu, nggak ada lagi sekarang. Sudah bersatu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang tugas mereka yang memilih Pak Jokowi melakukan kritik, mengawasinya,
Oke. Kira-kira gitu. Bersama tentu saja masyarakat yang lain. Tidak ada lagi istilah dukung sampai 2024, apalagi lebih. Apalagi lebih sampai 2027 ya. Oke. Nggak ada cerita. Nah, sekarang saya tanya ya. Kan Anda tadi mengatakan paling tidak 2 hal yang paling bermasalah di pemerintahan Presiden Jokowi. 1 adalah pemberantasan korupsi, 2 adalah kebebasan berpendapat, civil liberty ya, kebebasan sipil. Ya karena saya bukan ahli ekonomi ya. Iya, Jadi saya nggak terlalu menyentuh. Saya memahami itu. Iya, karena kita kan nggak bisa ngomong, bukan berarti ekonomi nggak masalah. Banyak orang mengatakan masalah ya. Tapi kan kita bukan kapasitas saya bicara. Karena kita bukan concern di bidang itu ya. Kalau dibilang expert juga enggak. Tapi kita bukan concern di bidang itu. Nah, saya kira 2 hal ini juga concern kita yang non ekonomis ini kan. Betul. Tetapi kalau saya tanya, kira-kira apa problem utama sehingga 2 hal itu kok sepertinya makin regresif, makin mundur. 1, Anda mengatakan makin lemah, nyali atau keinginan goodwill untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua, kebebasan sipil makin dicengkram. Bahkan ada orang mengatakan ini gejala OTG, otoriter tanpa gejala. Oh gitu ya. Otoriter tanpa gejala. Jadi bukan apa OTG itu? Orang tanpa gejala ya, otoriter tanpa gejala. Dia bilang OTG ini. Ya. Itu apa the main factornya menurut saya jujur juga saya nggak mengerti. Oke. Saya sempat ada kemarin sih saya ada beberapa media yang tanya saya tanggapan saya terhadap DKI yang mampu mempertahankan bahkan meningkatkan indeks demokrasi mereka. Nomor 1 bahkan. Nomor 1, ya bahkan bertambah. Iya. Dibanding karena dia 4 tahun kan. Iya. Terus menerus nomor 1 dan sekarang naik terus ratingnya. Iya. Meskipun di dalam rating itu ada elemen yang menurun. Iya. Yaitu kebebasan sipil yang saya sebutkan tadi. Itu di DKI Jakarta menurun juga gitu. Tapi lembaga negara macam-macam itu naik, nah seterusnya gitu. Dan itu BPS yang membuat. Iya itu maksud saya. Saya mau mengatakan kan ini agak berbeda gitu maksud saya kan. Anies itu dipilih melalui mekanisme yang melalui pilkada yang penuh dengan intrik sara, kira-kira gitu ya. Tapi 4 tahun kepemimpinannya relatif demokratik, kan kira-kira gitu ya. Tapi sebaliknya ada presiden yang dipilih dengan harapan mampu menjaga demokrasi dan kebinekaan, tapi justru setelah terpilih kedua kali indikator demokrasinya menurun gitu. Itu sampai sekarang dalam 2-3 hari ini betul-betul saya. Dan itu tidak hanya menurut pemeringkat dalam negeri tapi luar negeri bahkan ya. Ya maka saya Freedom House gitu. Saya banyak lembaga pemeringkat entah dalam ataupun luar negeri. Justru yang kebayang ketika pemeringkat saya sebutkan itu yang kebayang oleh kita itu adalah lembaga luar negeri bukan dalam negeri. Sebab kalau dalam negeri pasti akan dibantah macam-macam oleh orang gitu. Jadi ilmuwan Indonesianis juga udah banyak mengatakan itu kan. Jadi bukannya lembaga pemeringkat. Jadi ini persoalan yang menurut saya perlu betul-betul kita dalami. Nah itu pertanyaan saya. Apa masalahnya? Itu makanya saya juga nggak mengerti gitu. Kenapa pilkada yang penuh dengan isu sara di 2017, tapi mampu melahirkan orang yang relatif menjaga demokrasi. Sementara calon pemimpin yang dianggap mampu mengembangkan demokrasi, tapi setelah terpilih justru di tangannya demokrasi makin menurun. Apa yang terjadi pada bangsa ini? Saya juga nggak ngerti. Ya, saya kan mengundang Anda ke sini untuk menjawab itu. Itu yang saya sebut. Saya sedang 2-3 hari betul-betul sedang memikirkan apa ya, kok bisa begini gitu. Karena kalau saya mau jujur, misalnya ya, Bung Ray ya, saya nge-YouTube ini sudah menghasilkan lebih dari 2.000 konten. Tapi bukan berarti saya melaju di jalan tol. Selalu saya was-was dengan kerikil. Ya kan? Karena seperti mangsa, kok kayaknya kita sedang diincar oleh pemangsa, oleh harimau, oleh raja hutan, ya kan? Menunggu kita lengah dan terpleset. Apalagi saya banyak melakukan live streaming, di mana kalau salah ucap, salah ngomong, alamat susah kita kan begitu kan?
akan ada kelompok civil society yang atas nama demokrasi dan hak asasi serta konstitusi akan mengadukan kita. Ya. Klaimnya sama. Iya. Klaimnya adalah menjaga konstitusi, menjaga hukum. Kita negara hukum, ya kan, negara demokrasi, bahwa kita demokrasi Pancasila, bukan demokrasi Barat dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya penegak hukum akan datang kepada kita dan menangkap kita. Tergantung kira-kira kuat apa enggak pesan sponsornya, kira-kira begitu. Saya merasa apa ini buah dari demokrasi dan reformasi kita? Tidak, jelas bukan itu yang kita harapkan kan. Iya kan? Kita kan ingin menjadi free person, free man. Sepanjang Anda cuma ngomong doang, kan saya sudah punya patokan tuh, Bung. 3 saja patokan saya. Anda boleh ngomong apa saja terhadap saya. Yang tidak boleh itu cuma 3 saja. Anda mengkriminalkan saya, misalnya ngadu-ngadu ke polisi. Kedua, Anda menyentuh atau merusak properti saya, barang saya tiba-tiba Anda pecahkan mobilnya. Ketiga, Anda menyentuh fisik saya. Kalau yang lainnya, saya terima aja, saya ketawa aja. Makanya di YouTube saya, orang ngeritik saya bikin videonya. Refli Harun goblok dan tolol. Refli Harun pecatan sakit hati. Refli Harun titipan rezim. Jadi biar netizen puas tuh saya bacakan tuh. Bahkan saya sering ulangin nih. Orang bilang anjing segala, saya bacakan dengan ketawa, saya bacakan. Karena saya ingin mengatakan bahwa biasa aja yang begitu-begitu itu. Tapi ini ada orang yang baperan. Cuma dikasih gambarnya, ya kan? Pakai sorban, lalu kemudian dikomentari sedikit, ada yang ngadu, lalu ditangkap, mati orang itu di penjara, di tahanan, di rutan. Saya kadang-kadang sampai apa begini negara yang ingin kita bangun begitu? Ada kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap bahwa mengadu ke polisi penegak hukum, memenjarakan orang itu adalah tujuan bernegara. Itu yang saya sebut kalau di politik itu Bung Refli sebagai penganut demokrasi minimalis. Gitu. Artinya mereka mengerti demokrasi itu seperangkat aturan. Nah, dan itu tidak hanya di masyarakat umum, di para politisi kita ya. Saya sering kali menyebut dengan membuat istilah, ada kepala daerah yang sudah 2 periode, kan periode ketiga nggak boleh lagi. Nah, mereka tukaran dengan wakil kepala daerah. Si wakil kepala daerah menjadi calon kepala daerah untuk periode ketiga. Sementara kepala daerahnya jadi calon wakil kepala daerah dari wakil kepala daerah. Itu di daerah, kalau dari sini berarti di daerah timur ya? Ya ilustrasi ya. Nah, ketika ditanya mereka, Pak Bupati, kenapa masih menjadi calon wakil bupati lagi? Kan nggak ada aturan yang melarang katanya.